Aduh. Halo pemirsa Katul Mantul, selamat berjumpa lagi. Sudah paham ya mengenai apa yang disebut kecenderungan dosa? Kita semua masih menyimpan potensi untuk terus berdosa karena adanya kecenderungan dosa itu atau konkupiscensia. Ya. Nah, lalu perlukah gereja itu mengadakan sakramen pengakuan dosa atau pengampunan dosa? Kan tidak perlu. Kita bisa langsung minta ampun, maaf kepada orang yang kita salahi atau kedosaan apa yang kita lakukan itu kita langsungkan permohonan maafnya itu kepada Allah. Mengapa gereja kok harus mengadakan sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi pengampunan dosa itu? Tentu memang yang dapat mengampuni dosa hanya Allah. Kristus juga bertindak sebagai Allah yang mengampuni dosa. Maka ia kerap kali bersabda kepada orang-orang yang disembuhkannya, dosamu telah diampuni. Maka kuasa gereja juga diperoleh dari kuasa Yesus yang telah diserahkan kepada Dewan Para Rasul, terutama ketika Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Ia mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terus terikat, apa yang kamu lepaskan akan terlepaskan. Nah, dari sini menjadi dasar bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus dan diteruskan melalui para rasul dan para penggantinya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Karena dosa selain melukai martabat kekudusan manusia sendiri, juga merusak hubungan dengan sesama. Maka Tuhan memberikan kuasa kepada gereja supaya menjadi, dalam tanda kutip, kata para bapak gereja kita, papan penyelamat kedua ketika kapal itu tenggelam. Artinya kita yang mengalami bahaya maut karena kedosaan, ada penyelamat kedua, yakni gereja. Atas kuasa yang diberikan melalui Petrus itulah gereja mengadakan sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini yang istilah umum yang kita gunakan dan lebih tepat demikian, karena mengembalikan relasi yang baik antara pendosa dengan Allah yang cacat, yang terluka oleh karena dosa. Ini juga mengembalikan relasi kita dengan gereja. Nah, kita pun perlu bersyukur diberi kesempatan untuk memperoleh rahmat pengampunan dosa melalui sakramen rekonsiliasi ini. Tapi
Kerap kali kita masih ragu-ragu, masih yakin dengan keyakinan diri bahwa cukup kita langsung mengaku dosa kepada Allah, tidak perlu kepada gereja. Sama seperti debu, sebenarnya kita perlu menyapu supaya debu-debu itu tidak menumpuk, akhirnya membuat tidak nyaman. Dengan sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi ini, kita juga menyapu dosa-dosa kita dan kita memperoleh kekudusan dari Allah kembali, relasi yang hangat dengan Allah melalui gereja. Semoga kita sekalian memanfaatkan rahmat Tuhan melalui gereja dalam sakramen rekonsiliasi.